pekerjaan bagus itu adalah konsekuensi dari iman. iman ya. Dia tidak menggantikan iman, seakan-akan dengan perbuatan baik kamu bisa klaim Tuhan, Tuhan tolong selamatkan saya sudah berbuat baik kan. Jadi istilahnya lu kasih gua keselamatan, gua kasih lu perbuatan baik gitu. Nah itu Tuhan sepertinya disogok gitu ya. Iya benar. Nah Luther nggak mau begitu. Keselamatan itu murni keinginan Tuhan karena Dia cinta pada kita. Hai teman-teman, balik lagi di podcast remaja dengan aku Yunika dan aku Kelan. Nah, Yun, kita hari ini mau bicara tentang apa nih podcastnya? Jadi hari ini kita bakal bahas tentang sejarah kenapa Kristen dan Katolik bisa pisah dan perbedaannya sekarang gitu. Maka dari itu kita ngundang siapa aja? Wah, ada guest-guest yang sangat spesial dan keren-keren banget. Ada Pendeta Lucia dan Romo Simon. Yeay. Boleh perkenalan diri dulu mungkin? Ya. Salam sehat kepada teman-teman. Terima kasih ya atas undangan ini. Ya, saya Romo Simon dari Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara. Ah, itu dia. Salam sehat untuk semua. Benar. Iya, saya selamat ketemu dulu teman-teman semua. Saya Pendeta Lucia Sia, saya dari Bapos GKI Pondok Indah Parakan, Salak, Bogor. Keren banget kita biasa hari ini. Terus seperti biasa sebelum kita mulai harus diawali dengan doa ya supaya semuanya aman dengan lancar diberkati oleh Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih telah memberkati kami semua sehingga dapat berkumpul kembali di sini, di mana sebentar lagi kita akan memulai sesi podcast kita pada siang hari ini. Tuhan memberkati kita semua supaya selalu sehat dan dapat menyelesaikan podcastnya dari awal hingga akhir dengan aman dan juga lancar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, jadi kita akan bahas soal pertama sejarahnya dulu ya. Jadi kenapa sih Kristen Protestan dan Katolik ini bisa pisah gitu? Biar teman-teman juga tahu, dan kalau kita kan juga mungkin tahunya baru dikit-dikit ya. Ya, dari buku cetaknya doang. Jadi kita perlu informasi yang lebih pastilah, lebih jelas. Sejarahnya gimana? Oh, ya. Iya, silakan Romo. Dimulai dari saya nih. Iya, Mulai dari Romo. Terima kasih. Wah, ini teman-teman ini panjang sekali kisahnya berabad-abad, tetapi saya ringkas begini saja ya. Jadi itu pada mulanya kan agama Kristen kan di daerah Yahudi, ya Palestina. Tapi kemudian lama-kelamaan berkembang ke daerah Yunani dan Romawi. Lalu mulai tahun 313 itu kan agama Kristen tidak dikejar-kejar lagi oleh Kaisar Konstantinus. Lalu sejak saat itu agama Kristen dengan orang Romawi ya, dengan penduduk Romawi itu praktis bersahabat ya. Nah dari situ kemudian agama Kristen yang mulanya itu di daerah Yahudi itu kemudian mulai meluas ke daerah kerajaan Romawi dan Yunani. Ya, saya ingat Benediktus pernah mengatakan ini sebuah penyelenggaraan ilahi bahwa agama Kristen meluas masuk ke daerah barat begitu. Karena kalau enggak, itu nanti agama Kristen paling menjadi agama daerah suku saja. Misalnya daerah Yahudi saja ya. Tapi kemudian lama-kelamaan berkembang, antara lain yang berjasa kita tahu Paulus ya. Paulus sangat berjasa untuk itu. Nah, lalu kemudian masuk ke dalam kerajaan Romawi. Nah, maka jadilah nanti gereja Katolik Roma. Ya, di mana kemudian pimpinan Roma yang nanti kemudian itu kita kenal kalau dalam keagamaan Paus punya tempat khusus kan di Roma. Ya. Nah, lalu lama-kelamaan karena juga ada masalah politik di situ, satu juga masalah budaya ya. Yang di daerah-daerah lain kan merasa juga nggak cocok kan, nggak semua cocok dengan Roma kan, ya. Misalnya di daerah Jerman, Prancis dengan gerakan Galikanisme, di Jerman juga ada, lalu juga di Belanda dengan Erasmus, ya. Lalu lama-kelamaan juga situasi budaya nggak kurang begitu cocok, ya. Juga situasi politik kemudian juga Paus terlalu kuat, ya. Istilahnya pimpinan gereja Katolik terlalu kuat. Lalu juga tentu saja ada masalah teologi.
Ini masalahnya. Ya, teologi. Jadi itu masalahnya banyak nih. banyak Ya ya. teman-teman jangan dibuat simpel nih, seakan-akan Protestan dan Katolik itu masalahnya simpel ya. Ini ada masalah yang istilahnya berkelindan satu sama lain, satu sama lain nempel gitu ya. Mengikat, ya. Apalagi dulu kan agama dengan politik Negara. itu masih satu ya. Agama dan negara itu pisah praktis sesudah revolusi Perancis. Iya. 1789 menjadi negara modern, tapi kan dulu praktis jadi satu. Iya. Nah, situasi seperti ini membuat kadang-kadang bingung ya. Ya, ini mana urusan negara, mana urusan gereja Agama, kan? ya. Mana yang teologi, mana yang politik. Politik ya. Mana yang kekuasaan, istilahnya kekuasaan iman gitu, dan mana yang kekuasaan dengan tata negara. Nah, jadi macam-macam. Lalu kita masuk yang satu segi saja dulu ya. Ya. Ada seorang yang namanya Martin Luther, ya itu tahun abad 16 ya, 17 tahun ya. 15-an itu berarti abad 16 ya. Iya, benar. Ibu pendeta. Heeh. Nah, dia melihat pada waktu ada trigger juga, yaitu tadi kan saya sudah bilang ada beberapa hal yang juga sebelumnya merasa nggak cocok. Lalu dia melihat waktu itu ada trigger yang disebut surat Penghapusan dosa, surat ya? penghapusan dosa. Itu sebenarnya bahasa Latin itu namanya ablas. Ablas itu ablatio sebenarnya berarti pelepasan. Ya. Sebenarnya surat itu tidak segampang seakan-akan kalau beli surat itu lalu dosanya hilang. Hilang. Ya. Iya, Tapi kan benar. zaman dulu ketika orang tidak begitu pinter ya, banyak orang juga masih buta huruf ya, kadang-kadang dibuat simplifikasi. Ya. Jadi istilahnya kalau kamu misalnya pakai surat ini, apalagi gereja membutuhkan juga biaya Untuk pembangunan, untuk pembangunan, gereja ya. termasuk pembangunan di Roma. Pada saat itu Iya, ya. kan Romo. tadi saya bilang kan Roma Iya. itu pusat. Ya. Nah, lalu dibuat gampangannya itu membuat lalu tadi itu ada istilah kalau uang berdenting, Dosa. jiwa melenting ke surga. Iya, Ya. benar. Dosa Iya. dihapuskan. Iya, jadi itu kan gampangan ya. Tapi kan banyak orang yang belum terdidik. Nah, Luther lalu itu trigger, itu bukan sebab utama, itu trigger yang cek. Kemudian itu membuat itu protes itu ada ya. Dan juga intinya kalau begitu berarti orang selamat karena usaha sendiri. Ya. Karena Iya. usaha sendiri, ya entah itu uang, entah itu lewat macam-macam usaha saleh, entah itu ziarah, entah segala macam ya. Jadi itu berarti Luther merasa, loh kok berarti ini orang karena usahanya sendiri diselamatkan, entah itu pakai uang, entah itu Surat, berziarah, entah itu kemudian kesana kemari, entah itu kasih duit. Nah, Luther membuat sanggahan terhadap semua itu. Dia intinya mengatakan bahwa enggak, dia sendiri punya pengalaman. Dia tadinya seorang pastor loh, Luther. Iya, Ya, pastor benar. itu ya. Dia seorang Agustinian. Lalu dia mengatakan enggak, pengalaman saya menunjukkan bahwa saya berdosa terus-menerus. Tapi saya celaka nih. Saya membutuhkan bagaimana saya bisa diselamatkan. Luther orang yang saleh betul. Dia berpuasa, dia mati raga, dia pergi berziarah sana sini. Tapi pengalaman dosanya itu membuat dia merasa celaka nih saya kan. Iya. Lalu saya sudah berbuat baik. Kalau begitu siapa yang menyelamatkan? Lalu dia ingat Roma Roma 3 ya. 3:17 Iya, ya kalau Roma nggak 3, salah. 17. Dia mengatakan orang benar karena iman. Iman, benar. Kalau begitu Luther mengatakan ini membuat saya tenang. Itu bukan berarti bahwa saya tidak membuat istilahnya membuat pekerjaan bagus, enggak. Pekerjaan bagus itu adalah konsekuensi dari Dari iman. iman ya. Ya. Dia tidak menggantikan iman, seakan-akan dengan perbuatan baik kamu bisa klaim Tuhan, Tuhan tolong selamatkan saya sudah berbuat baik kan. Ya. Jadi istilahnya lu kasih gua keselamatan, gua kasih lu perbuatan baik gitu. Ya. Iya. Nah itu Tuhan sepertinya disogok gitu ya. Iya, benar. Nah, Luther nggak mau begitu. Keselamatan itu murni keinginan Tuhan karena Dia cinta pada kita. Ya. Dengan demikian dia merasa bebas ya dari perasaan gila prestasi. Ya, perbuatan baik itu bukan ganti bagi iman, tapi konsekuensi. Dari iman ya. Ya, kalau imanmu hidup, perbuatanmu juga akan kelihatan Ya. karena imanmu hidup. Jadi dia cocok dengan pernyataan Yakobus Iya. yang mengatakan iman Tanpa perbuatan mati. Ya. Nah, pandangan ini kan pada waktu itu kan kontroversial karena ada praktik-praktik tadi.
Iya. Nah, lalu ya dari situ Luther diminta mencabut ajarannya ya di depan banyak orang. Dia bilang nggak mau saya. Saya mengatakan suara hati saya terpaut pada kitab suci, maka celaka saya kalau saya mengapa menarik ini. 95 dalil ya waktu itu. Ya itu Iya. itu yang dan juga buku-buku yang lain ya Ya. tentang kebebasan manusia Kristen ya itu ada banyak di situ. Tapi Banyak intinya hal, ya. begitu ya ini ke lalu di situ kemudian mulai konfrontasi dengan gereja Katolik. Apalagi juga ada provokasi, tulisan Luther dibakar ya. Ya. Iya. Luther sendiri membalas dengan membakar itu buku-buku hukum gereja karena dia bilang tidak dari kitab suci. Jadi situasinya menjadi sangat emosional. Nah, kalau sudah menjadi emosional pada zaman itu kan menjadi sulit. Lalu kemudian lama-kelamaan mulai kemudian berpisah. Berpisah ya. Luther sendiri dia tidak mau buat gereja baru sebenarnya. Dia mau membaharui gereja, tapi tidak mau membuat gereja baru. Ya. Dia mau membaharui gereja, tapi tidak mau membuat gereja baru. Tetapi dengan diberikannya surat ekskomunikasi, artinya Luther dikeluarkan dari gereja Katolik, mulai saat itu kemudian terpisah. Jadi praktis abad ke-16. Begitu. Singkatnya. Iya. Jadi dari konflik-konflik yang terjadi pada saat itu tuh misah gitu ya, satu yang masih di Roma, satu yang gereja yang diperbaharui sama Martin Luther. Ya, Protestan ya itu. Iya, protes. Tapi ini bukan proses semudah membalik telapak tangan ya. Iya. Ini suatu proses yang lama Panjang, sekali dengan ya. macam-macam unsur yang tadi itu jadi satu itu. Banyak faktornya gitu. Iya betul. Jadi nggak bisa disimplifikasi. Kadang orang melihat hanya dari satu sisi, Romo, dari surat penghapusan dosa misalnya. triggernya. Padahal itu triggernya ya. Iya, Ada hal-hal lain sebenarnya yang banyak sekali itu iya. ya berkelidan di situ. Iya. Bahkan sebelum Luther juga ada pemikir yang sama dengan dia, misalnya Jan Hus. Iya. Jadi Jan Hus, bukan sesuatu yang baru, ya, tetapi dibutuhkan seseorang yang pada suatu titik tertentu berani berkonfrontasi kan, dan kemudian itu ada triggernya tadi. Iya, triggernya. Pada saat itu kemudian tweng, ya, lalu kemudian segalanya tiba-tiba seperti kartu domino, cak terbuka. Ya. Aku sempat materi ini sempat dipelajarin juga kan di sekolah sebenarnya di sekolah aku. Soal pada saat itu terjadi reformasi gerejanya itu ya. Iya. Satu yang sekarang Protestan itu kalau nggak salah dari gerejanya yang diperbaharui Martin Luther, yang kontra reformasi itu gereja Roma yang memperbaiki diri itu benarkah apa gimana buat make sure? Oh iya betul, itu gerakan Luther bagaimanapun juga punya efek terhadap gereja Katolik. Maka gereja Katolik membuat konsili khusus untuk itu yang disebut Konsili Trente. Itu diadakan di Trente ya kurang lebih juga pada masa itu ya. Di situ ada banyak pembaruan. Pembaruannya misalnya bahwa uskup punya kewajiban mengunjungi mereka yang berada dalam yurisdiksinya, dalam kekuasaan itu. Lalu juga pembaruan pendidikan imam. Karena imam kan, pastor-pastor itu kan dia langsung pimpinan dulu, belum ada pastor perempuan. Ya, jadi pastor-pastor kan berada di ujung tombak ya, yang bergaul dengan orang kebanyakan. Maka kalau kemudian pendidikannya jelek, apa jadinya? Maka juga ada pembaruan misalnya untuk pendidikan imam. Ya. Lalu juga ada pembaruan yang berkaitan dengan itu tadi kewajiban residensi uskup. Ya. Jadi pada intinya gereja Katolik juga memberikan reaksi terhadap itu. Tetapi yang menarik adalah bahwa baru kemudian tahun 1960-an ya, 63 sampai 65 ya, itu Konsili Vatikan kedua kemudian resmi membuat surat khusus yang berkaitan dengan namanya dokumen Unitatis Reintegratio yang membicarakan tentang pentingnya bahwa kemudian berkontak, bekerja sama dengan mereka dari gereja lain, gereja Protestan. Tapi ini kan prosesnya kan panjang sekali. Ya. Dari abad 16 sampai 63. Iya, dan lalu juga gereja Katolik juga membuat MOU ya,
Memorandum of Understanding tentang ajaran pembenaran Luther, Ya. dan bahwa ajaran pembenaran Luther itu bahwa orang dibenarkan karena Karena iman, iman. itu betul, ya. Iya. Ya, tapi itu kan luar biasa itu kan ya. Prosesnya berabad-abad. Iya, Lama. itu untuk mengatakan bahwa respons dari gereja Katolik juga ada dan semakin lama semakin positif. Kalau dulu iya. kan menjadi panas karena Situasi Iya, ya, emosional ya. ya. dan juga orang kan perlu butuh waktu untuk tenang ya, dan lama kelamaan praktis menurut saya dalam hal yang fundamental ini itu gereja Katolik dibenarkan karena Iman itu diterima. Itu tahun berapa Romo? 96. Konsili Vatikan kedua. Oh iya, itu Konsili ya. Vatikan kedua kan 63 65 Oh, kan? 63 2 iya, tahun. sampai 65 Tapi iya. sebelumnya kan ada Konsili Trento yang oke. juga abad ke-16 yang tadi saya sudah bilang itu membarui gereja dari dalam. Oh. Ya. Kalau sekarang itu lihat pandangan gereja Katolik tentang Luther itu jauh lebih positif daripada dulu. Kalau dulu masih konflik dari emosi. Iya, betul. Maka dari itu ya sekarang praktis dalam hal yang fundamental ini itu oke. Tentu saja ada beberapa perbedaan yang juga diakui, tapi ya nggak apa-apa diakui sebagai perbedaan kan memperkaya. Iya, Ya. betul Iya. Romo. Gitu ini ke. Terus kalau misalnya dilihat kan zaman dulu ada konflik yang lumayan panjang. Terus ada sempat ketemu di titik tengah juga pada yang tahun 60-an itu. Dari situ apakah ada kayak kemungkinan atau apakah memungkinkan kalau gereja Protestan dan gereja Katolik bisa nyatu lagi? Ya, sekarang persatuan memang sama, di satu pihak memang mau dicita-citakan, tetapi juga disadari persatuan tidak berarti penyeragaman. Iya. Ya. Ya, unity tidak berarti uniformity. Iya. Ya, maka dari itu kesatuan dalam apa? Ya, misalnya tadi dalam iman, dalam baptisan. Ya. Itu misalnya yang dibaptis di Protestan, gereja Diakui. Protestan nggak harus dibaptis lagi Dibaptis dalam Katolik. gereja Katolik. Diakui ya. Iya, atau kebalikannya juga itu tidak perlu baptisan lagi. Nah, itu misalnya kesatuan dalam arti apa? Kalau dalam arti uniformity itu tidak realistis. Iya. Karena betul. banyak. Iya, apalagi Protestan di dalam Banyak, ya. perjalanan juga menjadi banyak gitu ya. Benar. Ada macam-macam denominasi namanya. Betul. Dan itu menjadi susah dibayangkan juga kalau kemudian dalam arti semuanya diseragamin. Diseragamin benar. Tapi dalam arti kerjasama, dalam arti studi teologi, ya untuk mencari kedekatan yang fundamental, Iya. itu semakin kuat, betul. Jadi kalau saya disamain itu tuh udah susah dan kayak nggak bisa karena luas gitu ya. Dan Ya sangat intinya beragam bukan, intinya Disatukan. bukan uniformity, gitu. Iya, tapi unity ya, unity Ya. in faith. udah bisa Ya. saling imannya Membantu kan lah sama, saling merangkul gitu. Iya betul. Saling menerima lah ya perbedaan. Dari yang benar yang mana bisa saling dari pendapat dari gereja masing-masing gitu ya. Iya, ada unsur-unsur yang bisa dihargai ya. Iya. Oh, itu bagus. Terus kalau itu kan soal sejarahnya ya. Ya. Kira-kira kalau misalnya